kabaran 10 juta US dollar yang dari Apple itu udah proposalnya udah masuk Pak ke Kementerian sendiri? Kami sudah mendengar dan sudah menghubungi, tapi ini kita akan bicarakan lebih detail. Pak, soal rencana itu pembangunan pabrik, Pak, itu Apple akan bangun di Bandung, Pak. Sudah ada komunikasi Pak dengan Menteri? Ya kan, sebelumnya kita sudah mendengar Apple berkomitmen, dan ternyata sampai beberapa waktu yang lalu komitmennya masih kurang. Dan kita berharap bahwa komitmen yang sekarang disampaikan ini bisa dijalankan segera. Pak, kan komitmennya juga masih kurang nih Pak. Apakah akan tetap masih melakukan pemblokiran itu Pak? Maksudnya biar si Apple ini belum bisa karena belum masuk di Indonesia. Ya gitu maksudnya Pak. Ya pokoknya kami sedang mengkaji, dalam waktu dekat akan diumumkan Pak. Oke. Ya. Cukup. Salah satu menteri di periode kemarin yang mendampingin Apple untuk bertemu Presiden Prabowo, betul nggak Pak? Nah, kemarin sedang ramai soal bagaimana Apple gagal investasi di Indonesia karena mereka minta tax holiday 50 tahun. Yang kemudian setelah ramai itu ternyata kemudian Apple menanggapinya dengan akan memberikan 10 juta investasi di Indonesia yang kalau saya jumlahkan hanya 157 miliar. Ini kan kacang, Pak. Kita ini bukan monyet yang harus dapat investasi sekecil itu begitu. Kalau memang main-main seperti itu sudah batalkan saja itu Pak. Itu bukan hanya menghina bangsa kita Pak. Itu menganggap kita ini orang dungu, bangsa yang tidak berpendidikan yang bisa dibodohin oleh mereka Pak. Nah maka harapan kami Pak Menteri, koperasi di sini kita minta bukan hanya bergerak di sektor pertanian, peternakan dan simpan meminjam, tapi bagaimana kita bisa berdikari di soal teknologi Pak. Kita bisa belajar dari China yang hari ini sudah bisa memproduksi handphone sendiri. Bahkan mereka ketika diblok sama Google, Google tidak boleh masuk ke sana, GPS tidak boleh masuk ke sana. Apakah kemudian China gulung tikar? Tidak. Sekarang mereka bisa menciptakan aplikasi sendiri, bisa punya Google sendiri di negaranya. Maka kita juga berangkat dari semangat ini, semangat yang sudah dilecehkan oleh namanya Apple ini Pak. Kita bisa menciptakan koperasi-koperasi itu bisa bikin namanya handphone lokal Pak. Apakah tidak bisa? Bisa saja Pak. Kalau negara kita punya ambil peran memblok bagaimana handphone dari luar negeri tidak boleh lagi masuk ke Indonesia. Karena Presiden Prabowo kita lihat punya semangat untuk bagaimana melokalisasi. Wong kendaraan saja bisa, maung saja bisa, masa handphone aja kita tidak bisa, kan begitu Pak. Nah harapan kami itu bisa dilakukan. Tapi kemudian Pak kalau baca soal ramai-ramai Apple tadi, ada ini komentar netizen yang menarik Pak. Yaitu soal, wah Pak Mufti, kita ini bukan hanya dilecehkan oleh Apple. Ada orang bangsa kita yang melecehkan kita sendiri Pak, yaitu Fufu Fafa katanya mereka Pak. Nah mohon maaf Pak Menteri kan pernah di Komdigi Pak ya. Kami ingin tanyakan Pak, agar ini simbol bangsa ini tidak dilecehkan terus-terusan sama netizen kita Pak. Saya kan juga nggak terima Pak, ini orang simbol bangsa kita ini dilecehkan oleh netizen. Maka kami ingin tanya kepada Pak Menteri, yang katanya Fufu Fafa itu sebenarnya bukan yang dituduhkan oleh netizen ini Pak. Nah maka sebagai bentuk pengabdian Bapak kepada negara, agar kegalauan rakyat ini bisa kemudian tidak terus-terusan terjadi, kami ingin diungkap di tempat ini sebenarnya yang Bapak sampaikan Fufu Fafa itu bukan si yang dituduhkan oleh netizen tadi, sebenarnya siapa Pak? Agar ini biar segera selesai, agar para pemimpin bangsa ini bisa fokus bekerja sesuai dengan tupoksinya Pak. Nah.